Atau ya lidah tuh kayak filter Instagram gitu. Iya. Canggih, tapi The Talkies ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Cuma Fit, dia ada di mana-mana. Satu lagi film yang karena efek pandemi jadi harus hijrah nih ke platform. Oke, jadi tadinya mau tayang di bioskop tahun lalu, tapi karena pandemi sekarang di OTT ya, minggu Disney ini, Plus Hotstar. betul, minggu ini pindah ke streaming. Film horor terbarunya Monty Tiwa, Gibah. Oke, ceritanya? Oke, Gibah. Cerita ini kan dari dari Riza Pahlevi sama Vidya Ariestia. Oke. Mereka dua orang itu yang bikin heboh waktu film short movie ya, film pendek mereka Makmum. Oke. Gitu, dan kemudian diadaptasi jadi feature film Titi Kamal. Ini cukup serem ya itu dulu. Lumayan sih gitu ya, dan box office tuh termasuk di Malaysia. Gitu. Nah ini adaptasi film kedua nih, Gibah. Konsepnya ini konsepnya menarik ya, maksudnya dari Gibah itu kalau di agama, di Islam kan kalau kita ngegosip, ngomongin orang ya itu yang buruk-buruk tentunya, itu sama aja kita makan daging bangkai saudara kita sendiri. Itu beberapa kali diucapkan ada tuh ya, bahkan di quote tuh ayatnya di kelas ya, di salah satu adegan di kelas ya. Nah, ini ceritanya tentang majalah kampus kan, majalah kampus, Malaka Suara gitu. Nah oke, gimana ya? Jadi pada saat awal film mereka ngomongin apa nih yang mau dibahas gitu. Salah satu usulannya yang memang sudah ada wartawan yang mendalami, yaitu ngomongin dosen yang deketin mahasiswi, affair gitu, yang ternyata wartawan yang membahas itu diganggu nih, diganggu, jadi dia nggak hadir dalam rapat itu, dia diganggu. Tak namanya ya. Nah, tokoh utama film ini Firly diperankan oleh Anggika Bolserdi. Ya, dia satu kos nih. Juga ngeliat, si Oko tuh kayak kebingungan gitu. Kenapa? Dia ngerasa bahwa apa yang terjadi sama dia itu karena penyelidikannya dia. Ternyata dia diganggu oleh jin ifrit ya. Intinya itu sih sebetulnya. Terus bagaimana mereka melepas dari kutukan gibah-gibah itu supaya nggak diganggu lagi gitu. Oke, nah jadi itu kan memang konsep yang menarik, terus memang ada dalilnya juga, gitu kan. Jadi itu digarap. Cuma kalau menurut gue di sini problemnya adalah nih overall ini film horor yang kayak lupa nakut-nakutin kita gitu ya. Buat gue kayak nggak ada serem-seremnya sama sekali gitu loh. Oke, gue menghargai filmmakersnya yang membuat keputusan untuk yang namanya film horor tuh nggak harus setting waktunya malam terus, gelap-gelapan terus, banyak adegan siang kan di sini. Dan gitu. Dipenuhi oleh aktor komedian ya. Oh iya, komedian. Di sini ada Asri Welas, Opi Kumis, ada Zaza Utari, ada Arafah Arianti gitu ya. Oke, ini pakem-pakem yang terlalu klise bisa dihantem gitu. Nah, gue mengapresiasi itu gitu. Cuma entah gimana efek seremnya sih kalau ke gue nggak dapet gitu. Nah, sama tuh gue juga mungkin karena gini, bagi gue kalau nonton horor yang CGI-nya terlalu kelihatan. Jadi kalau CGI-nya nggak top of the line teknologi sekarang, kita tahu bahwa itu tempelan gitu. Jadi seolah-olah itu bohongan. Jadi itu nggak menakutkan, fake banget gitu. Jadi kayak misalnya kalau di film ini adegan asap tuh masuk ke dalam mulut, lidah tuh ya lidah tuh kayak
filter Instagram gitu. Iya. Canggih, tapi Kita tahu itu ya kita udah tahu filter. kayak filter Instagram kan tahu ada tanduknya gitu kan, Nggak nyatu ke orangnya ya. itu luar biasa, maksudnya teknologi terkini gitu, tapi kita bisa lihat gitu kayak urat-urat yang muncul itu kan di Instagram Iya. TikTok atau apalah itu banyak. Iya. Nah itu juga gue nggak tahu tuh kan, ada beberapa film yang ketika kita nonton di bioskop efeknya tuh, visual efeknya fine-fine aja. Begitu kita nonton di TV film yang sama atau kita nonton di laptop itu kelihatan kayak yang lo bilang tadi, lebih kayak filter bukannya kayak visual effect. Mungkin kalau misalnya ini tayang di bioskop bisa jadi kita nggak terlalu merhatiin Iya, itu ya, karena image gitu ya mungkin ya. Gitu, gue juga nggak ngerti kenapa, kayaknya harus dicari lagi nih, gue harus banyak baca lagi kenapa kayak gitu. Bahkan film Indonesia yang efeknya waktu kita nonton tuh keren gitu ya, kayak Ratu Ilmu Hitam gitu, gue gitu nonton lagi di rumah di laptop kelihatan gitu baik, gitu ya. Di TV juga kelihatan. Iya gitu. mungkin ngaruh karena kita nonton di TV gitu, jadi gue juga ini CGI, ini filter kayak filter Instagram gitu, jadinya gue nggak kayak itu nggak nakutin buat gue. Nah itu satu. Kedua, ini gue ngerasa nih film kayak nggak punya pijakan aturan yang jelas nih, Bay. Kita sebagai penonton, maksud gue kan kita dikasih nih rules of the game gitu ya. Kalau lo ngegibah, lo bakal didatengin sama jin ini, misalnya lo bakal diganggu, misalnya kayak gitu. Nah ini nggak sama rata, Bay, ke para penggibah ini gitu loh. Misalnya kayak si Okta, dia kerasukan jin ibrit kan, sampai harus tempur tuh dengan ibu kosnya, dengan Umi. Tapi di sisi lain dia dikejar-kejar, dia diganggu gitu kan. Jadi ada yang masuk, ada yang ganggu gitu kan. Nah ini nggak jelas kenapa jin ifrit misalnya marah sehingga mau masukin dia gitu. Apa yang menyebabkan itu nggak di-establish gitu. Iya, jadi kalau memang misalnya seperti makan bangkai saudara sendiri, ya hukumannya misalnya kayak gitu ya, kalau lo mau berangkat dari dalil. Tapi ini kenapa ada jin yang marah? Sebenarnya jinnya jin ifrit, jin jahat kan. Terus misalnya kayak si Firly juga, dia kan sempat ngegibah kan. Nah paling dia check in tuh gitu kan. Dia cuma dapat kayak premonition kayak apa gitu kan, mimpi bayangan, terus kayak kayak nightmare, kayak bayangan-bayangan yang buruk gitu, yang dia sebagai vegetarian ngebayangin makan daging mentah gitu ya. Dan tokoh lainnya si Yola misalnya, dia tuh bahkan sampai motong jarinya dan dimakan kan, enak, sosisnya enak gitu, kayak gitu ya. Jadi aturannya mana nih gitu, ya. Sementara ada adegan lain di mana Yola yang pemasukan itu kemudian menteror si Firly, gitu. Gitu sih. Jadi kalau menurut gue, coba deh gitu ya. Nah ketika kita nggak bisa dapet pegangan aturannya, artinya lepas gitu ya. Lepas bagi gue jadinya berantakan. Mungkin maksudnya bagus karena ya kan kita tahu hoax merajalela gitu di Indonesia, mungkin ini kritik. Tapi mungkin harus lebih jelas lagi ya. Iya, artinya kita nilai kan ini dia sebagai produk film kan. Nah itu yang kalau menurut gue ya udah, penonton nggak punya pijakan gitu loh. Tapi sebagai film horor, ada adegan yang lo takut, yang membuat lo takut nggak? Buat gue film ini zero sih, Pak. Zero. Gue sempet sih ada adegan yang dia sholat itu. Itu lumayan serem nih adegannya. Itu aja sih. Mungkin karena dia nggak pakai CGI, jadi lebih ke background, ada yang bergerak gitu yang menurut gue justru lebih bikin orang tegang. Jadi ketika dia lagi tahiyat muncul kan? Iya, apalagi kita pernah mengalami peristiwa itu ya, misalnya kita lagi sholat kan kita pernah gitu ya, terus ngeliat lagi sepi kiri kanan misalnya gitu. Iya, di sini kan begitu dia coba kabur, mau kenanya kemudian bangun sendiri, ada wujudnya misalnya kayak gitu. Tapi itu kebetulan udah ada di trailernya lah. Udah nonton ya? Jadi makanya gue yang
ya udahlah gitu Nggak kan. serem. Nggak tahu. Jadi unsur ngagetinnya, surprise seremnya buat gue udah nggak dapet. Oh iya, gue karena ini baru pertama kali gue. Dan itu memang maksud gue kayak mengingatkan pada makmum ya, yang disuruh lagi sholat dia malah diteror. Iya, gue juga sempat gue tadinya nggak tahu kalau orang yang terlibat dalam makmum terlibat di sini juga, karena gue pikir wah gila, sholat tuh udah kayak Benteng terakhir. terakhir tuh masih diganggu juga nih, jahat banget yang terakhir. Terus gue inget, oh iya, kalau makmum juga. Nggak tahu ya, Iya. sama orang yang 2017 pengabdi setan juga lah, Tara Basro yang sholat malah dia masuk ke dalam mukenanya gitu. Jadi ya itu sih sebetulnya kalau menurut gue progres ya, bahwa lu nggak bisa, maksud gue yang namanya kan zaman dulu gitu tuh baik, kalau ada hantu-hantu Pak Ustadz atau Pak Ibu langsung kalah. Ini enggak, lu nggak bisa pakai tameng agama gitu loh. Gitu memang harus jalan lain yang lo tempuh gitu. Nah, progres buat gue gitu. Cuma memang di film ini overall gue kayak di film lupa buat bikin takut orang nih gitu. Flat aja rasanya gitu. Oke. Tapi gue menghargai ini ya, masih di film ini buat gue mungkin buat Asri Welas ini tantangan, karena peran dia di sini beda ya, nggak jadi comic relief justru dia baik di sini ya, dia relatif lebih serius dan dia jadi hero, spoiler, jadi hero di film ini. Skor kayaknya karena gue nggak puas, jadi gue nggak bisa ngasih tinggi-tinggiin 4. Oke. Gue 2 deh. Ya, flat aja sih buat gue gitu ya. Ya oke, gimana yang udah nonton? Apakah suka atau nggak suka seperti kita nggak terlalu suka dengan film ini? Silahkan komen. Makasih udah mampir, subscribe, like. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.